Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang semoga senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang luar biasa. Hanya dengan sebuah ponsel di tangan, kita dapat melihat berbagai tren, gaya hidup, dan kemewahan dari seluruh penjuru dunia. Setiap hari, media sosial menampilkan barang-barang baru, tempat wisata baru, hingga gaya hidup dan kemewahan yang tampak begitu sempurna. Namun, tanpa kita sadari, arus tersebut perlahan merubah pola pikir generasi kita. Membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Mengikuti tren bukan karena manfaat, tetapi karena ingin terlihat keren atau hanya sekedar takut dianggap ketinggalan zaman. Pertanyaannya adalah, di tengah derasnya arus konsumerisme generasi digital ini, masihkah kita mampu menjalani gaya hidup yang halal, sederhana, dan penuh keberkahan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam? Inilah yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, kehidupan manusia mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi begitu mudah diakses, hingga berbagai gaya hidup yang dapat kita lihat hanya melalui layar ponsel. Generasi saat ini sering disebut sebagai generasi digital, generasi yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Di satu sisi, kemajuan ini membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, muncul tantangan besar, yaitu gaya hidup konsumtif dan hedonistik yang semakin kuat mempengaruhi kehidupan generasi muda. Padahal, dalam Islam, gaya hidup seperti ini sangat tidak dianjurkan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu hidup secara seimbang, sempurna, dan bertanggung jawab dalam hal konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, tetapi juga thayyib, yaitu baik, sehat, dan bermanfaat. Gaya hidup halal bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi gaya hidup halal mencakup cara kita memperoleh harta, cara kita menggunakan harta, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia modern. Islam juga mengingatkan kepada umat manusia agar tidak berlebihan dalam menggunakan harta, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa berlebihan dalam hal konsumsi adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap rupiah yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah tantangan konsumerisme generasi digital ini, kita sebagai generasi muda muslim memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan, bukan sebagai alat untuk memperkuat gaya hidup berlebihan.
Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup halal di era digital saat ini. Yang pertama, membangun kesadaran bahwa harta adalah amanah dari Allah. Dengan kesadaran ini, kita akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena tidak semua hal yang kita inginkan harus kita miliki. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, berdakwah, berbisnis secara halal, dan berbagi kebaikan. Yang keempat, menanamkan sikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi adalah ketenangan hati dan rasa syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan gaya hidup halal sebagai generasi kita di era digital ini. Generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi, bijak dalam mengkonsumsi, dan bertanggung jawab dalam mengelola harta. Jika generasi muda mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjadi generasi digital, tetapi generasi yang berakhlak, berintegritas, dan membawa keberkahan bagi umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.